Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK mencium adanya transaksi judi online dalam dompet digital atau e-wallet. PPATK membuka peluang memblokir e-wallet yang terindikasi terlibat tindak pidana. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK membuka peluang memblokir dompet digital atau e-wallet. Kabar ini menuai sorotan warganet. Kepala PPATK Ivan Yustiavandana menegaskan PPATK dapat memblokir e-wallet atau dompet digital dalam situasi tertentu. Namun sifatnya berupa penindakan atas suatu kasus. Di antaranya resiko e-wallet sebagai rekening penampung deposit judi online. Mekanisme ini tentu berbeda dengan kebijakan sebelumnya yang menyasar rekening dormant atau tidak aktif. Sementara itu sebelumnya PPATK memblokir 122 juta rekening dormant atau rekening yang tidak menunjukkan aktivitas transaksi selama 3 bulan lebih dari 105 bank. Kini, seluruh rekening itu telah dibuka kembali. Menurut PPATK, akibat pemblokiran rekening, transaksi judol menurun hingga minus 70%, yakni dari 5 triliun rupiah menjadi 1 triliun rupiah. Di tengah panasnya polemik penggunaan musik di ruang komersial, sejumlah musisi tanah air mengambil sikap. Thomas Ramdhan mengizinkan lagu ciptaannya dibawakan gratis, sementara Charlie Van Houten akan memberikan hadiah jika lagunya dibawakan. Polemik royalti musik di ruang publik komersial terus bergulir. Para pelaku usaha diwajibkan bayar royalti kepada pencipta dan pemilik hak terkait jika memutar musik lokal dan luar negeri di ruang komersial. Tak sedikit pelaku usaha yang merasa terbebani dengan kebijakan pemerintah itu. Terkait hal tersebut, sejumlah musisi tanah air mengambil langkah guna memberi angin segar kepada para pelaku usaha. Alih-alih mempermasalahkan, musisi Charlie Van Houten justru berjanji akan beri hadiah bila ia kebetulan berada di suatu tempat yang memutar dan membawakan lagu-lagunya. Sementara itu, Thomas Ramdhan, basis band Gigi, melalui media sosial Instagramnya juga memberi izin lagu ciptaannya dibawakan secara gratis oleh penyanyi dan band yang tampil dengan honor di bawah 5 juta rupiah per acara. Namun dia juga menegaskan hal itu hanya berlaku bagi penyanyi perintis. Sementara jika untuk keperluan komersial seperti iklan atau produk berbayar, maka harus melewati izin label. Kini para pelaku usaha tengah enggan memutar musik atau lagu para musisi Indonesia karena takut membayar royalti. Sejumlah pelaku usaha pun memilih memutar lagu atau musik bebas royalti. Tim Liputan iNews melaporkan. Tim Batalion TP834 telah menangkap 4 prajurit yang diduga pelaku penganiayaan Prada Luki hingga tewas. Keempatnya telah diamankan di POM ND untuk menjalani proses investigasi. Prada Luki diketahui baru 2 bulan menjadi tentara. Kematian Prada Luki membuat seluruh anggota keluarganya terpukul. Apalagi Prada Luki baru 2 bulan menjadi tentara. Prada Luki menyelesaikan pendidikannya pada bulan Mei 2025 lalu. Kemudian ditugaskan di Batalion TP834 Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Di markas itulah, Prada Luki diduga dianiaya oleh seniornya hingga menghembuskan nafas terakhir. Informasi itu didapatkan saat ibu kandung korban ke rumah sakit dan mendapatkan tubuh Prada Luki mengalami luka lebam, luka sayatan, hingga memar di rusuk bagian kiri. Melihat kondisi almarhum Prada Luki seperti itu, ayah Prada Luki yang juga seorang anggota TNI menuntut keadilan. Serma Christian Namo tidak takut menghadapi apapun, bahkan ia rela mempertaruhkan nyawa demi keadilan untuk putranya. Beta taruhkan dia punya nyawa, ingat bapak. Beta taruhkan dia punya nyawa. Dia punya nyawa beta taruhkan buat dia. Beta sudah bilang, beta tentara, beta waturan. Keadilan berani solid terbukti
Beta kasih tahu, beta tentara. Beta kasih tahu. Bawa Iya, harus visum dulu karena visum dulu. Pomdana minta begitu. Bawa promosi. Beta sudah bilang. Berani keadilan sone terjadi, beta gali kembali dia mengkubur, beta pitaruh di orang yang bertanggung jawab. Informasi tentang penganiayaan yang diterima oleh Prada Luki dikonfirmasi oleh Distrik Militer 1625 Ngada. Diduga ada 4 orang senior Prada Luki yang terlibat dalam penganiayaan itu. Sementara kasus ini tengah diselidiki oleh polisi militer dan identitas para pelaku penganiayaan belum diumumkan. Selamat jalan, Prada Luki. Tim Liputan iNews melaporkan. Penggerebekan 5 pejudi yang membuat rugi bandar judi online di Banguntapan, Bantul, daerah istimewa Yogyakarta masih menjadi sorotan publik. Belakangan terungkap pihak perangkat desa membantah telah membuat laporan ke polisi soal adanya aktivitas judi online. Rumah berukuran 3 x 3 meter persegi dan berdinding triplek ini menjadi lokasi penggerebekan polisi. Ya, rumah yang berada di gang sempit di Duku Plumbon, Banguntapan, Bantul, daerah istimewa Yogyakarta ini dijadikan tempat praktik judi online. Selain dikejutkan penggerebekan, perangkat desa setempat tak menyangka polisi tidak berkoordinasi dengan RT atau RW setempat. Kalau pihak berwajib akan melakukan sesuatu yang contohnya seperti itu, mestinya kan ada pemberitahuan ke ketua RT, koordinasi ke ketua RT, kan begitu. Pendapat saya yang saya tahu gitu. Tapi kan nggak tahu sama sekali, kita nggak diberitahu gitu loh, nggak diberitahu. Mengganggu, terus tanya sama yang namanya. Sutrisno pun menegaskan dirinya hanya mengetahui bahwa bangunan tersebut digunakan sebagai markas ojek online. Warga juga tidak curiga dengan aktivitas penghuninya. Pasalnya di lokasi sekitar banyak terdapat indekos mahasiswa. Kini kelima tersangka judi online di rumah tersebut sudah diamankan polisi. Dari Bantul, Yogyakarta, Trisna Purwoko, iNews melaporkan. Sebelumnya, Polda DIY memastikan terbongkarnya aktivitas judi online di Banguntapan, Bantul karena mendapatkan laporan dari masyarakat, bukan dari bandar judi online. Pernyataan ini untuk menanggapi komentar miring dari netizen perihal langkah polisi yang menangkap para pejudi yang membuat bandar judi online rugi puluhan juta rupiah. Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta buka suara soal viralnya narasi di media sosial terkait judi online setelah polisi menangkap 5 pemain judi online di Banguntapan, Bantul, Yogyakarta beberapa waktu lalu. Warganet menyoroti penangkapan 5 pemain judi online tersebut yang mengakali bandar judi online dengan sistem promo. Beragam pertanyaan dan komentar mulai dari siapa yang membuat laporan, apakah itu bandar judi online, hingga kenapa bukan bandarnya yang ditangkap. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Daerah Istimewa Yogyakarta AKBP Saprodin menepis berbagai tudingan netizen dan menegaskan pengungkapan kasus tersebut bukan karena laporan dari bandar. Soal laporan, di mana tugas polisi itu mau ada laporan atau tidak, kalau sudah itu merupakan kejahatan, pelanggaran hukumnya wajib. Gitu. Jadi kalau sampai mengejar pelapor memang sudah hasil lidik dan semuanya masyarakat yang baik mau melaporkan polisi itu sudah jempol, dan tugas kami melindungi pelapor. Polisi memastikan penangkapan pelaku judi online tersebut hasil tindak lanjut kepolisian atas laporan masyarakat yang curiga ada aktivitas di sekitar lokasi bermain judi online. Penindakan judi online tersebut juga murni tindakan penegakan hukum.